Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi biologi kelas 10. Kali ini saya akan membahas tentang dunia fungi. Oke, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan fungi? Fungi itu merupakan nama regnum dari makhluk hidup eukariotik yang heterotrop. Ya. Nah, kalangan ilmuwan biasa menamakannya sebagai cendawan. Masyarakat awam biasanya menyebutnya dengan istilah jamur, kapang, kamir, atau ragi. Oke. Nah, materi fungi kali ini kita akan membahas tentang ciri umum fungi, struktur tubuh fungi, klasifikasi dari fungi, simbiosisnya, cara hidupnya, kemudian reproduksinya, dan kemudian peranannya dalam kehidupan. Kita mulai dari ciri umum dari fungi. Fungi merupakan organisme eukariotik, artinya inti selnya memiliki membran inti yang jelas. Kemudian kebanyakan multiseluler, walaupun ada beberapa yang uniseluler. Tidak berklorofil, nah ini yang membedakan antara fungi dengan tumbuhan atau dengan plantae ya. Kemudian dinding selnya mengandung kitin dan glukan. Bersifat heterotrop, bisa sebagai sapropit, bisa sebagai parasit, dan hidup bersimbiosis dengan organisme yang lain. Bentuknya sangat beragam, bisa seperti bola, gada, payung, dan lain sebagainya. Kemudian habitatnya biasa di tempat lembab atau kurang pasokan cahaya dan mengandung sisa-sisa organik, bisa pada kayu yang lapuk dan bisa juga di tempat pembuangan sampah. Oke, kita lanjut. Untuk struktur tubuhnya, nah struktur tubuh jamur ini tergantung pada jenisnya, yang nanti akan diklasifikasikan atau akan dikelompokkan. Ada jamur yang uniseluler, ada juga yang multiseluler yang memang memiliki tubuh buah yang bisa kita lihat. Kemudian tubuh jamur ini tersusun dari komponen dasar yang disebut dengan hifa. Nah, hifa ini bentuknya seperti jaringan atau seperti benang. Biasanya kumpulan dari hifa ini biasa disebut dengan miselium. Ya. Bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini hifa. Kumpulan dari hifa-hifa ini disebut miselium. Macam-macam dari hifa, ini ada 3 jenis hifa. Yang pertama adalah yang aseptat, yaitu hifa yang tidak memiliki sekat atau septum dan biasa disebut senosit. Yang kedua itu septa yang uninukleus. Ini satu inti sel, yaitu hifa dengan sel berinti tunggal. Sekat membagi hifa menjadi ruangan-ruangan dan setiap ruangan itu intinya satu. Ada juga yang septat multinukleus, yaitu hifa dengan sel yang banyak. Kita lanjut. Klasifikasi dari fungi. Fungi diklasifikasikan itu berdasarkan cara reproduksi seksualnya. Fungi atau jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Zygomycotina. Membentuk spora istirahat yang berdinding tebal disebut zigospora. Habitatnya di darat, tanah, dan hidup sebagai sapropit. Dia memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat. Ya, tidak bersekat. Jadi hifanya tidak bersekat.
Reproduksi secara seksualnya dilakukan dengan peleburan dua hifa, yaitu betina dan jantan. Hifa betina adalah hifa yang memberikan isi selnya, sementara hifa jantan yang menerima isi selnya. Kemudian reproduksi aseksualnya dilakukan pada spora yang telah pecah, yang berasal dari sporangium, sehingga beberapa hifa akan muncul dengan ujung yang membentuk sporangium berisi spora. Nah, ini contohnya pada spesies Rhizophus stolonifer. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, ini sporanya. Ini sporangiofor. Nah, ini hifanya. Ya. Kita lanjut ke kelompok kedua, yaitu Ascomycotina. Berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut askus. Nah, askus itu berbentuk seperti kantong kecil. Nah, kalau yang tadi hifanya tidak bersekat, untuk Ascomycotina hifanya bersekat, membentuk badan buah yang disebut ascocarp. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk conidiospor, nanti akan kita jelaskan. Reproduksi generatifnya dengan konjugasi menghasilkan ascospora. Ini juga akan dijelaskan di bagian reproduksi. Contoh dari jamurnya adalah Saccharomyces candida, Penicillium aspergillus, Neurospora. Nah, ini kita lihat contoh dari Penicillium sp yang biasa digunakan untuk pembuatan antibiotik. Ya. Kelompok ketiga yaitu Basidiomycotina, berukuran makroskopis, bereproduksi aksesual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut basidium. Nah, ini anak-anak, ini adalah kelompok jamur yang sering kalian lihat karena memiliki tubuh buah. Kemudian hipanya bersekat, nah dibedakan menjadi hipa primer, ada yang berinti 1 dan ada yang berinti 2 pada hifanya. Kemudian reproduksi vegetatifnya dengan membentuk conidiospora, memiliki 1 inti haploid. Reproduksi generatif dengan menghasilkan basidiospora, ini juga akan dijelaskan pada bagian reproduksi. Kemudian memiliki basidiokarp, badan buah terbentuk seperti payung atau kuping. Kita lihat nanti gambarnya. Beberapa jenis dapat dijadikan sumber makanan, ya. Contohnya Auricularia polytricha, ini untuk jamur kuping, jamur merang Variella volvacea, ada juga jamur tiram, Pleurotus ostreatus, itu juga bisa dikonsumsi. Nah, ini contohnya. Ini adalah jamur kuping, ini jamur tiram, ini jamur merang, ya. Nah, ini biasanya jamur yang tidak bisa dimakan karena biasanya berwarna sangat cerah. Kita lanjut. Kelompok yang terakhir itu adalah Deuteromycotina. Kelompok ini beranggotakan jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Oleh sebab itu Deuteromycotina disebut juga fungi imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Nah, memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin, reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora, jarang membentuk tubuh buah. Nah, ini contohnya pada Monila cytophila, dulu termasuk ke dalam kelompok Deuteromycotina sebelum diketahui cara reproduksi seksualnya. Ya, itu adalah jamur oncom yang kemudian setelah diketahui bagaimana cara reproduksi seksualnya, maka dia langsung keluar dari kelompok Deuteromycotina ini. Dia dinamakan Neurospora crassa. Hidup sebagai sapropit atau parasit. Nah, ini contoh dari kelompok Deuteromycotina. Selanjutnya, ini simbiosis yang terjadi antara fungi dengan makhluk hidup lain. Yang pertama, lichen. Ini adalah simbiosis antara fungi dengan alga uniseluler yang membentuk lumut kerak, ya, atau disebut juga lichen. Simbiosis ini bersifat menguntungkan biasanya antara anggota dari jamur Ascomycota dan Basidiomycota dengan alga hijau, biasanya saling menguntungkan.
Kemudian yang kedua mikoriza. Mikoriza itu juga simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini pastinya menguntungkan. Bagi tanaman dia meningkatkan penyerapan air dan mineral ya dibantu oleh jamur tadi. Bagi fungi sendiri mendapatkan nutrisi dari tanaman. Nah, mikoriza dibagi menjadi dua. Ada ektomikoriza jika jamur hanya hidup di daerah permukaan akar saja, dan ada endomikoriza jika hifa jamur menembus akar, sehingga masuk ke jaringan korteks dari tumbuhan. Oke, itu simbiosisnya. Kemudian kita lanjut ke cara hidup dari fungi. Nah, ini fungi merupakan organisme heterotrof bertahan hidup dengan menyerap nutrisi dari lingkungan atau tubuh hewan yang telah mati. Ya. Jamur lainnya mendapat nutrisi juga dari organisme yang masih hidup. Nah, dan merupakan parasit ya bagi organisme yang ditempatinya. Kemudian ada pula jenis jamur yang melakukan simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis saling menguntungkan dengan organisme lain termasuk lichen dan mikoriza. Nah, ini fungi terbagi menjadi cara hidupnya ada parasit, ada yang sapropit. Nah, parasit ini adalah fungi yang menumpang hidup pada organisme lain. Nah, parasitnya ada yang obligat, ada yang fakultatif. Jadi kalau yang obligat itu fungi itu bisa mati jika organisme yang ditumpanginya atau makhluk hidup yang ditumpanginya juga mati ya. Kemudian kalau yang parasit fakultatif ini nanti jika organisme yang ditumpanginya mati, maka dia bisa mencari organisme yang lain. Kemudian fungi yang sapropit ini biasanya hidup di tempat-tempat sampah ya, atau mencari makanan dari menguraikan makhluk hidup yang sudah mati ya. Kita lanjut ke reproduksi dari fungi. Yang pertama reproduksi pada zigomikotina dulu ya. Sudah kita ketahui bahwa reproduksi secara aseksualnya ini adalah fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual. Kemudian untuk reproduksi seksualnya dengan pembentukan spora seksual atau zigospora melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini ada hifa positif dan negatif yang berdekatan membentuk gametangium. Kemudian gametangium ini mengalami plasmogami sehingga terbentuk zigosporangium dikariotik yang heterokariotik. Jadi intinya berbeda. Jika kondisi lingkungan sesuai, terjadi kariogami sehingga terbentuk zigosporangium yang diploid 2N. Ya. Ini. Di dalam zigosporangium terjadi pembelahan meiosis sehingga terbentuk zigospora yang haploid. Oke. Zigospora akan membentuk sporangium yang haploid. Ini. Di dalam sporangium terbentuk spora yang haploid. Nah, nanti spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh membentuk hifa. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke reproduksi pada Ascomycotina. Reproduksi aseksualnya dilakukan dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual conidiospor. Nah, ini reproduksi pada Ascomycotina kita bagi. Yang pertama Ascomycotina yang uniseluler. Nah, ini kita lihat dua sel haploid yang berbeda jenis akan melakukan konjugasi sehingga terbentuk zigot yang diploid. Ini.
Zigot membentuk askus diploid tanpa askokap. Inti sel yang diploid akan membelah secara meiosis nih ya, membelah secara meiosis dari 2 kemudian menjadi 4. Setiap inti akan dikelilingi oleh dinding tebal sehingga terbentuklah 4 askokap haploid di dalam askus ya. Jika askus masak atau matang, askus akan pecah dan askokap akan keluar. Askokap akan tumbuh menjadi sel jamur yang baru. Ini. Oke. Nah, sekarang reproduksi Ascomycotina pada Ascomycotina yang multiseluler. Ini yang pertama diawali dari ini, nomor 1. HIPA positif, yaitu Ascogonium, ya, dengan HIPA negatif, yaitu Antheridium. Keduanya bersifat haploid. Ascogonium membentuk saluran menuju Antheridium yang disebut trikogen. Melalui trikogen terjadilah plasmogami. Nah, ini terjadilah plasmogami, yaitu peleburan dari sitoplasma. Ya. Kemudian Ascogonium tumbuh menjadi hifa dikoriotik dan bercabang serta tergabung dalam askokap. Ujung hifa pada askokap membentuk askus dikariotik. Di dalam askus terjadi kariogami sehingga terbentuk sel diploid. Inti sel haploid di dalam askus membelah secara meiosis sehingga terbentuk 4 inti sel haploid. Selanjutnya setiap inti membelah secara mitosis. Di sekitar inti terbentuk dinding sel dan menghasilkan askokap yang haploid. Jika askus telah masak, askokap akan tersebar secara serentak. Askokap yang jatuh di tempat yang sesuai akan menjadi hifa baru. Ini. Yang bersifat haploid. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian sekarang reproduksi Basidiomycotina. Reproduksi aseksualnya dilakukan dengan membentuk konidiospora atau spora konidia terdapat di ujung konidiofor. Reproduksi seksualnya dilakukan dengan membentuk basidiospora. Kita lihat. Ini. HIPA positif dan negatifnya ini bertemu, masing-masing HIPA memiliki 1 inti. Terjadi plasmogami sehingga terbentuk meselium dengan hifa dikariotik. Miselium dikariotik ini tumbuh membentuk basidiokard. Permukaan bawahnya dilapisi sel yang disebut basidium. Sel dikariotik melakukan kariogami sehingga terbentuk inti sel yang bersifat haploid. Inti sel diploid selanjutnya melakukan pembelahan meiosis sehingga membentuk 4 sel haploid. Empat sel haploid ini masing-masing masuk ke dalam sterigma dan berkembang menjadi basidiospora yang haploid. Jika basidiospora yang masuk jatuh di tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi hifa haploid dan bercabang menjadi miselium yang haploid. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang
Deuteromicotina karena belum diketahui dengan jelas, maka kita tidak bahas. Sekarang yang terakhir adalah peran pungi, itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kita bahas sekilas saja, nanti kalian bisa mencari sendiri lebih detailnya. Peran pungi itu yang menguntungkan bisa untuk bahan makanan. Jadi pungi yang seperti Pleuratus ostreatus, Volvariella, ya, kemudian itu bisa langsung dikonsumsi atau bahan dari jamur itu seperti ragi bisa untuk membuat apa tempe, ya, kemudian bisa untuk membuat oncom. Nah, peran jamur juga bisa untuk antibiotika, ya, salah satunya penisilin, ya. Bisa untuk vitamin karena jamur juga mengandung vitamin, anti kanker, bisa juga dekomposer di suatu ekosistem. Jadi dia sebagai pengurai secara umum aja. Kemudian yang merugikannya, jamur itu bersifat parasit sebagian. Jadi masuk ke dalam sel tubuh makhluk hidup lain, ya, dan ikut memakan bahan makanan yang ada. Dia juga bisa mengakibatkan penyakit pada manusia dan makhluk hidup yang lain. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cari, ya, sebanyak-banyaknya peran dari pungi baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.